meriwayatkan salawat dengan tambahan sayyidina. Andaikan orang itu musolli, orang yang membaca, orang yang sholat di dalam tahiyatnya membaca sayyiduna, menambah lafaz sayyiduna pada sholawatnya, ini la haroja. Ingat, la haroja, tidak berdosa. Andaikan menambah lafaz sayyiduna di dalam sholat ini dianggap bid'ah oleh Ibnu Baz, tentunya bid'ah yang dipahami oleh teman-teman Wahabi itu kan semuanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dimanapun berada yang saya hormati, mohon maaf sebelumnya. Setelah beberapa bulan kami baru bisa kembali lagi untuk hadir membahas seputar pemahaman tentang ustadz-ustadz Wahabi terutama yang ada di Indonesia ini. Kali ini saya akan membahas tentang ceramah atau pendapat dari Ustadz Badrus Salam RC, salah seorang ustadz Wahabi, tentang penambahan lafadz sayyidina, di mana beliau ditanya oleh salah seorang jamaahnya tentang menambah lafadz sayyidina di dalam sholawat, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Jawaban Ustadz Wahabi ini, menambah lafadz sayyidina baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, di dalam salawat ini tidak boleh. Artinya tidak ada hadis yang meriwayatkan demikian. Jadi tidak usah ditambah dengan lafadz sayyidina, baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ini sebenarnya akibat ustadz-ustadz Wahabi terutama yang ada di Indonesia ini memahami bid'ah sesuai dengan kehendaknya sendiri. Kalau sesuatu yang tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah, sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, dan tidak disukai oleh Wahabi, maka hal tersebut langsung dianggap sebagai bid'ah, perbuatan yang mengada-ngada di dalam Islam. Tetapi apabila perbuatan tersebut itu walaupun tidak pernah dikerjakan di zaman Rasulullah, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak pernah dicontohkan oleh sahabat, akan tetapi hal ini disukai oleh para ustadz-ustadz Wahabi, maka semuanya menjadi sunnah. Bukankah saya pernah menjelaskan hal ini, bahwa solawat yang dibaca oleh kalangan orang NU, salawat yang dikarang-karang sendiri yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, kata orang-orang Wahabi ini adalah bid'ah, salawat yang bid'ah. Tetapi jika ustadz mereka yang memberikan contoh salawat membuat salawat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak ada mereka yang protes, tidak ada mereka yang mengatakan bid'ah. Sebagaimana Ustadz Syafiq Rizal Basalamah, salawatnya itu modelnya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ini. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, salawat yang dibaca oleh Syafiq Rizal Basalamah barusan itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Berarti Syafiq Rizal Basalamah ini adalah pelaku bid'ah. Lalu bagaimana pendapat ulama Saudi sendiri tentang lafadz sayyiduna, menambah lafadz sayyiduna di dalam sholawat, baik di sholat, di dalam sholat ataupun di luar sholat? Ibnu Baz dalam fatwanya ini tidak mengatakan bahwa orang yang mengatakan sayyiduna baik di dalam sholat itu berdosa, tidak. Hanya menurut Ibnu Baz ini lebih utama tidak membaca sayyiduna kalau di dalam sholat, di dalam adzan, di dalam iqamah. Selain itu terserah, kata Ibnu Baz. Toh andaikan orang itu musolli, orang yang membaca, orang yang sholat di dalam tahiyatnya membaca sayyiduna, menambah lafadz sayyiduna pada sholawatnya, ini la haroja. Ingat, la haroja, tidak berdosa. Andaikan menambah lafadz sayyiduna di dalam sholat ini dianggap bid'ah oleh Ibnu Baz, tentunya bid'ah yang dipahami oleh teman-teman Wahabi itu kan semuanya adalah sesat.
Jika demikian, maka orang yang menambah lafaz Sayyiduna kalau sudah sesat berarti calon neraka. Tetapi kenapa Ibnu Bas mengatakan la haroja, tidak berdosa? Apakah bid'ah tetapi tidak berdosa? Atau memang pendapatnya Ibnu Bas itu bukan masalah bid'ah, bukan bid'ah. Jadi itu yang pertama. Yang pertama pendapat Ibnu Bas yang mengatakan walaupun di dalam sholat ini tidak apa-apa, artinya tidak berdosa mengucapkan menambah lafaz Sayyiduna di dalam sholawat, sekalipun yang lebih utama tidak ditambah lafaz Sayyiduna di dalam sholat. Ini menurut Ibnu Bas, adzan, sholat, dan iqamah. Yang kedua, di Mekah dan Madinah, di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram ini, khotibnya ini di dalam khutbahnya ini menambah lafaz Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina, ini di dalam khutbahnya, baik di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi di Madinah. Ini yang kedua. Yang ketiga, tower Zam-Zam yang ada di Makkatul Mukarramah, yang ada jamnya itu, di situ terdapat tulisan yang gonta-ganti. Di antaranya adalah lafaz sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina. Jadi Ustadz Wahabi di Indonesia ini berbeda dengan pendapat Ibnu Bas, berbeda dengan para imam di Masjid Nabawi dan imam Masjidil Haram, juga berbeda dengan tulisan yang ada di tower Zam-Zam di Makkatul Mukarramah. Ini kesimpulannya seperti itu. Jadi Ustadz Wahabi itu hasil ngarang sendiri akibat memahami bid'ah dengan seenak otaknya sendiri, sehingga seperti ini kejadiannya. Dan ini diterapkan terhadap jamaahnya, dan ini diikuti oleh jamaahnya. Yang jamaahnya ini mayoritas mereka itu bukan alumni pesantren, tidak pernah ngaji, dari pengetahuan umum, dari SMA, dari ini tidak pernah ngaji sebelumnya, kemudian hijrah langsung mengikuti pendapat ustadz-ustadz begitu, ustadz-ustadz yang model seperti itu, sehingga jika berbeda sedikit dengan pemahaman mereka, maka yang berbeda itu dianggap semuanya adalah salah, mereka sendiri yang dianggap benar. Ini doktrin yang ada pada mereka. Kenyataannya seperti itu. Mereka, orang-orang Wahabi, terutama ustadz-ustadz Wahabi yang ada di Indonesia ini, kita harus mengikuti ulama yang asli yang ada di Arab Saudi. Karena orang-orang Wahabi, ustadz-ustadz Salafi kata mereka itu, mereka banyak belajar ke Arab Saudi, yang mana di Mekah dan Madinah ini tempat lahirnya Islam di situ. Jadi berguru langsung ke sana. Tetapi kenyataannya mereka, ustadz-ustadz Wahabi yang mengaku Salafi di Indonesia ini, banyak berbeda dengan mereka yang di Arab Saudi. Terus apakah yang sesat itu sekarang Ustadz Wahabi atau Salafi yang ada di Indonesia ini, atau mereka yang ada di Arab Saudi yang betul? Bahkan Ustadz Badrus Salam ini bukan hanya sekali Sayyidina ini, tentang najis tai kucing saja Ustadz Badrus Salam ini berbeda dengan kebanyakan ulama, dengan jumhurul ulama. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.